Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program MPKM yang mulai dijalankan di kampus Universitas Semarang. Nah, apa itu MPKM? Yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah disahkan oleh Dikti, dan ini merupakan salah satu program untuk membuat mahasiswa itu lebih mandiri dan mengenal industri sebelum mereka lulus. Nah, salah satunya adalah yang melaksanakan program studi S1 Pariwisata Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Sebenarnya apa itu Merdeka Belajar? Jadi memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai. Nah, ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang kita familiar dengan Mas Menteri, gitu ya. Nah, jadi program ini sudah mulai di tahun 2020. Nah, kita mengejar ketertinggalan dengan melakukan sosialisasi, dan program ini akan dilaksanakan pada semester gasal ya, bulan September ya, 2021-2022. Nah, sebagai landasan adalah Kepermendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, ya. Nah, dibagi menjadi 2 program. Di sini mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara 40 SKS. Atau program yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Oke, nanti untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di dalam MPKM itu ada kegiatan pembelajaran di luar kampus. Jadi, mahasiswa pariwisata selain belajar di dalam kampus, mereka juga wajib untuk belajar di luar kampus, gitu ya. Nah, belajar di dalam kampus itu idealnya adalah semester 1 sampai semester 5. Gitu ya. Sekali ulang lagi, belajar di dalam kampus ya, itu semester 1 sampai semester 5. Semester 6, 7, 8, kalau 6 ini bisa semi di kampus, semi di luar kampus. 7 mahasiswa wajib di luar kampus, dan 8 itu adalah menginduk untuk membuat tugas akhir. Nah, pembelajaran di luar kampus itu seperti apa? Nah, di sini ada yang namanya 8 sektor. Ya, kita sebut seperti itu. Yang pertama adalah mengajar di sekolah. Ya, jadi mahasiswa itu mengikuti program yang diselenggarakan Dikti ya, untuk mengajar di sekolah-sekolah. Nah, sekolahnya mana, Bu? Tidak harus di Semarang, gitu ya. Bisa jadi Anda akan ditempatkan di luar Semarang. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah program magang atau praktek industri. Nah, ini mahasiswa melakukan magang selama minimal 3 bulan ke tempat industri. Nah, yang ketiga ada proyek di desa. Nah, proyek di desa ini adalah membangun desa, dilakukan secara kelompok. Nah, ini juga sudah ada diatur dalam panduan yang dikeluarkan oleh Dikti. Ya.
Kemudian pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar di sini ya, di kurikulum S1 pariwisata kita setting di semester 6. Gitu ya. Jadi, mahasiswa pariwisata selain dia mengambil mata kuliah di dalam prodi, dia juga bisa mengambil mata kuliah di luar program studi. Misalkan nih, mahasiswa pariwisata akan mengambil mata kuliah di program studi sipil. Boleh, gitu ya. Nah, misalkan ada yang mau mengambil, mata kuliah yang ada di program studi psikologi, boleh, gitu ya. Nah, nanti hitungan SKS-nya ya boleh 10 SKS di dalam program studi, 10 SKS-nya di luar program studi, ataupun ya 20 SKS itu ambil di luar program studi di USM. Nah, selain di dalam USM, juga bisa melakukan pertukaran pelajar di luar USM. Gitu ya. Dan berarti, universitas yang di luar itu harus bekerja sama dengan, USM, gitu ya. Nah, nanti akan diinformasikan universitas mana yang sudah bekerja sama, dengan USM dan Anda boleh mengambil, mata kuliah yang ada di luar USM. Itu untuk pertukaran pelajar. Nah, ini kita setting di semester 6. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan riset, penelitian. Jadi meneliti, kemudian membuat laporan sampai dengan terbit jurnal. Ada program kewirausahaan. Nah, ini juga dinaungi Dikti. Kemudian ada studi atau proyek independen. Jadi kalau ini kita ikut di dalam perusahaan, ya, hampir seperti magang, tetapi nanti kita akan menghasilkan satu produk, gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan di sini adalah misalkan ada bencana. Bencana yang kita tidak mengharapkan ya, tapi misalkan ada bencana, kemudian pemerintah itu membutuhkan, sukarelawan, maka dibukalah program, proyek kemanusiaan. Nah, di situ Anda melakukan kegiatan proyek kemanusiaan, ya, kemudian, dilaksanakan dalam beberapa bulan, nah nanti akan dibuat sebuah laporannya. Nah, semua kegiatan ini, ya kegiatan MBKM ini akan dikonversikan nilai di semester 7 sebanyak 20 SKS. Jadi 20 SKS nggak belajar di kampus, Bu, tidak. Ya, 20 SKS ada keluar kampus. Ya. Nah, skenario pembelajaran selama 1 semester MBKM, siapa sih yang terlibat? Nah, yang terlibat adalah perguruan tinggi. Ya, berarti ini adalah misalkan USM. Kemudian, perguruan tinggi mitra, ya. Nah, sekarang yang setahu saya itu yang sudah bekerja sama adalah Universitas UMK Muria Kudus, kemudian, universitas yang ada di Malang, terus dan ada banyak lagi, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya, eee informasikan, kita bisa tukar pelajar antar perguruan tinggi. Terus kemudian penyelenggara MMOJ, jadi, pihak luar atau stakeholder yang nanti kita ditempatkan, ya, di perusahaan tersebut. Kemudian ini adalah 8 sektor dalam MBKM, ya. Nah, ini adalah implementasi MBKM yang ada di S1 Pariwisata, ya. Di semester 1 sampai 5 itu adalah kuliah di dalam program studi. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di semester 6, kuliah di luar program studi di dalam USM ataupun di luar USM. Ya. Terus kemudian semester 7 dan 8 itu kuliah di lapangan atau di luar kampus. Nah, tujuannya nanti tidak lepas dari profil lulusan dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pariwisata USM. Nah, apa sih program
Kampus Merdeka itu, nah ini adalah website resmi yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, Anda bisa sering-sering, ngecek di website ini. Nah, jadi, Kemendikbud menyediakan beberapa program yang bisa diambil, ya, MBKM oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, program yang sekarang berjalan itu adalah magang dan studi independen. Caranya bagaimana, Bu, kalau mau ikutan? Ya mendaftar dulu. Nah, nanti ada seleksinya, apakah Anda diterima atau tidak, gitu ya. Nah, ini program yang akan dibuka, Kemendikbud untuk MBKM. Ya kan, 8 sektor, ya. Ada kampus mengajar, proyek kemanusiaan, wirausaha, membangun desa, riset, pertukaran mahasiswa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, apa itu kampus mengajar? Tadi sudah saya jelaskan singkat bahwa kita ditempatkan di sekolah untuk memberikan, pengajaran kepada adik-adik baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Gitu ya. Nah, banyak informasi yang bisa kita peroleh selain dari tadi website resmi Kemendikbud, juga Instagram, gitu ya. Nah, seperti ini nih, kemarin sudah dibuka, proyek atau studi independen, gitu ya, yang dibuka oleh Dikti. Nah, ini 4 Juni itu menetapkan pendaftarannya mulai 7 sampai 16, kemudian sampai pengumuman, sampai pelaksanaan, gitu ya. Jadi ketika Anda ikut ini nih, "Bu, saya ikut proyek independen, studi independen, saya diterima." Oke, silakan Anda ikut. Nah, nanti ya, Anda selesai kembali ke kampus, membuat laporan. Nah, semester 7 sudah terpenuhi 20 SKS. Ya, 7 dan 8 otomatis kalau laporannya sudah selesai, berarti 7 dan 8 Anda selesai. Jadi sangat memungkinkan sekali Anda lulus 3,5 tahun. Gitu ya, S1 3,5 tahun sangat mungkin. Nah, kemudian ini adalah kewirausahaan. Nah, ini juga, diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, ini adalah website resmi yang Anda bisa join, ya, bisa daftar. Nah, Bu, misalkan ada pertanyaan, kalau saya mendaftar di Kemendikbud tidak diterima bagaimana? Nanti di program studi akan menyediakan namanya MBKM Mandiri. Jadi kita bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder untuk, tempat Anda magang, gitu ya. Ataupun Anda boleh, mencari perusahaan, ya, yang nanti, tempat Anda magang, boleh. Tetapi syaratnya dia harus atau perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan program studi pariwisata, gitu ya. Nah, misalkan nih, dalam 1 semester Anda tidak lulus, di semester 7 program MBKM tidak lulus, maka di semester selanjutnya Anda wajib mengambil 20 SKS lagi di semester 7. Otomatis kalau Anda mengambil 20 SKS, maka harus membayar, gitu ya. Nah, tapi, diusahakan di semester 7 Anda lulus, ya. Selain Anda akan menghemat biaya, juga akan menghemat masa studi, gitu ya. Nah, ini adalah perusahaan yang, boleh kita tempati untuk program MBKM, yaitu perusahaan yang berskala nasional, PT atau CV, gitu ya. Kalau mau magang di lembaga pemerintah boleh, gitu ya. Kemudian, startup yang berbadan hukum. Nah, sudah disepakati bahwa program transfer D3 itu tidak boleh mengambil MBKM. Kebetulan di S1 pariwisata untuk saat ini tidak menerima, transfer D3, gitu ya. Nah, nanti selanjutnya akan ada atau kita luncurkan
Ya, buku pedoman MBKM untuk program studi pariwisata. Itu nanti yang akan jadi petunjuk atau bekal Anda atau pegangan Anda dalam melaksanakan program ini. Gitu ya. Nah, syaratnya salah satu lagi yang ketinggalan. Syarat dari Anda mengikuti program ini adalah Anda sudah menempuh minimal 60 SKS. Gitu ya. Nah, posisi sekarang misalkan Bu, saya semester 2, saya mau ikut program pemerintah untuk MBKM, boleh tidak? Tidak boleh, karena jika kalau Anda posisi di semester 2 baru 40 SKS. Gitu ya. Nah, berarti kalau 60 SKS, kita bisa ambil setelah semester 3 ya. Atau semester 4 ya, semester 4 baru Anda boleh mengambil MBKM. Gitu ya. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Ada syarat yang harus dipenuhi, minimal sudah menempuh 60 SKS. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan di awal tadi, semester 1 sampai 5 mahasiswa wajib mengambil mata kuliah disiplin ilmu program studi pariwisata. Ya, nanti di semester 1 sampai 5 ini mata kuliah yang mendukung pada pencapaian profil utama program studi pariwisata. Ya. Nah, di semester 6 program studi menyediakan 3 sampai 5 mata kuliah yang ditawarkan untuk program studi lain, yang masing-masing mempunyai 2 SKS. Jadi nanti program studi pariwisata juga akan buka mata kuliah yang bisa diambil oleh program studi lain. Kalau tadi kan pariwisata boleh ambil sipil, boleh ambil ekonomi, psikologi. Nanti juga sama, ya. Mahasiswa ekonomi boleh mengambil pariwisata. Mahasiswa teknik elektro bisa ambil di pariwisata di semester 6. Gitu ya. Nah, mahasiswa berhak memilih mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh program studi lain sebanyak 20 SKS. Gitu ya. Kemudian mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah yang disediakan program studi lain mulai semester 4. Nah, di semester 4 ya, misalkan IPK Anda memenuhi 3,0, berarti Anda boleh mengambil 24 SKS. Yang disediakan paket program studi misalkan 22 SKS. Berarti masih punya sisa 2. 2 ini Anda boleh ambil di program studi lain di semester 4. Jadi ya, mulai semester 4. Nah, mahasiswa dapat dengan sukarela memilih mata kuliah di program studi lain sebanyak 20 SKS. Itu tadi ya yang saya sampaikan. Saya semester 6 tidak ambil, Bu, di program pariwisata, saya ingin mengambil di luar. Boleh. Misalkan 4 di teknik, kemudian 4 SKS di psikologi, 4 SKS di ekonomi. Boleh. Ya, makanya kan namanya merdeka. Ya. Tapi itu di mulai semester 4. Nah, semester 7 dan 8 mahasiswa mulai MBKM. Di semester 8, mahasiswa menyusun laporan kegiatan akhir atau skripsi yang nantinya akan disidangkan, akan ditanyai pertanggungjawabannya tentang kegiatan yang sudah dilakukan di semester 7. Ya, jadi dengan seperti ini saya kira tidak akan memberatkan mahasiswa, ya. Jadi akan sangat mempermudah sekali dalam menempuh jalur sarjana. Gitu ya. Oke. Saya akan jelaskan sedikit tentang kurikulum yang ada di S1 Pariwisata. Oke. Untuk semester 1 ya ada 8 mata kuliah, jumlahnya adalah 20 SKS. Ya. Terus kemudian di semester 2 ada 7 mata kuliah, ya, 20 SKS. Nah, keciriannya, ya, karena pariwisata USM itu mengambil kearifan lokal, maka ada bahasa Jawa.
ya, berbasis teknologi informasi tercermin dalam mata kuliah Sistem Informasi Pariwisata. Gitu ya. Nah, kemudian di semester 3 ada 21 SKS, ada 7 mata kuliah. Nah, di sini juga ada Sendra Tasik Jawa, seni, drama, tari, dan musik. Ya, akan menyenangkan sekali ya. Terus kemudian ada bahasa Inggris, kemudian pariwisata desa dan kota, administrasi hotel, entrepreneur, perencanaan perjalanan wisata, dan akuntansi pariwisata. Ya, nah, mulai semester 3 yang paket diambil itu adalah 21 SKS. Jika IPK Anda 3,0, nah, maka Anda boleh mengambil lebih dari 20 SKS, 21 SKS. Nah, maka yang boleh Anda ambil adalah jika Anda semester 3, maka Anda wajib, Anda boleh mengambil di semester 5. Nah, bisa sebanyak 3 SKS, berarti komplit 24 SKS, ataupun yang berbobot 2 SKS. Boleh, gitu ya. Nah, kemudian di semester 4 ada 20 SKS. Ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan, ada bahasa Mandarin, wisata halal, dan banquet. Di sini silakan Anda memilih, boleh mengambil mata kuliah pilihan ini, ataupun boleh mengambil mata kuliah wajib di semester 6. Ya. Di semester 5 ada 7 mata kuliah, dan nanti Anda wajib mengambil mata kuliah pilihan, ada bahasa asing Perancis, agrowisata, dan ekowisata. Gitu ya. Atau Anda boleh kalau semester 5 karena semester 7 MBKM berarti tidak bisa mengambil di semester 7. Gitu ya. Nah, kemudian di semester 6, nah ini mulai pertukaran pelajar. Nah, di sini ya pariwisata menyediakan 5 program studi, 5 mata kuliah. Ada solo traveling, professional event organizer, kapal pesiar, barista and bartending, and tour guide. Nah, ini boleh Anda ambil sebanyak 10 SKS. 10 SKS-nya Anda ambil di program studi lain. Gitu ya. Atau 20 SKS ini Anda ambil di luar program studi semua, boleh. Gitu ya. Yang penting sebanyak 20 SKS. Lah, 2-nya dari mana, Bu? 2 ini kita pergunakan untuk proposal. Proposal yang dimaksud adalah untuk menyiapkan Anda semester 7. Nah, jadi ketika nanti Anda semester 7, Anda sudah mulai jalan. Magang misalkan ya, atau ikut program pemerintah lainnya. Nah, jadi di semester 6 Anda sudah mulai persiapan, sudah dapat tempat, nanti akan kemana. Gitu ya. Nah, baru di proposal ini nanti juga akan diseminarkan ya. Bagaimana dosen melihat kesiapan Anda dalam program di semester 7. Nah, kita buka semua ya 7 program kecuali pertukaran pelajar. Nah, kemudian tadi ya, ketika Anda ikut program pemerintah ya, sektor ambil penelitian nih. Nah, maka ketika Anda selesai 3 bulan, maka nilai akan dikonversi nilai di semester 7 ya, termasuk proposal dan tugas akhir sebanyak 20 SKS. Jadi totalnya adalah nanti 40 SKS. 20 di 6, 20 di 78. Gitu ya. Nah, ini nanti tempat atau mata kuliah hasil dari Anda melakukan program MBKM. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat dan membuat Anda lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi S1 pariwisata. Yang jelas,
untuk S1 pariwisata ini adalah sudah kurikulum yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga, memudahkan dan memberikan keasikan sendiri dalam kita belajar. Karena tidak hanya di dalam kampus, tetapi kita lakukan di luar kampus juga, gitu ya. Nah, selalu jaga kesehatan, ya berdoa segera pandemi ini segera selesai dan kita dapat melakukan, pembelajaran tatap muka lagi. Gitu ya, sesuai dengan tagline pariwisata, ya saya tutup, let's explore the wonder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.